Densus 88 Anti Teror Mabes Polri membongkar keberadaan pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau JI di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Generasi muda teroris JI dilatih berbagai hal, salah satunya simulasi penyergapan VVIP. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan salah satu pelatih generasi muda teroris JI ini yakni teroris Joko Priyono alias Karso. Karso ditunjuk sebagai pelatih oleh Amir atau pimpinan JI para Wijayanto. Namun Karso telah ditangkap pada tahun 2019 dan dipenjara 3,8 tahun. Mereka dilatih bergaya militer dengan tujuan untuk membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan jaringan JI. Argo menyebut ada 96 anggota muda yang dilatih di pusat latihan di Jawa Tengah ini. Setelah dilatih, para anggota muda ini dikirim ke Suriah untuk pelatihan militer, ahli tempur, hingga ahli merakit bom. Proses perekrutan dan pelatihan dilakukan sejak 2013 hingga 2018. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi mengenai anak-anak muda yang dilatih menjadi teroris. Dilatih khusus untuk meneror orang-orang penting. Selain itu, Mahfud mengaku mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk meneror very important person. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, waspadai generasi muda teroris, itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Penegakan Hukum dan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Brigjen Polisi Edi Hartono. Selamat pagi Pak Edi. Pagi Mas. Pak Edi, ini akhirnya pihak kepolisian berhasil membongkar jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Ya. Kalau kita bicara mengenai Jamaah Islamiyah, ini kan kisahnya cukup panjang dari beberapa tahun ke belakang kalau kita mau bahas. Tapi sebenarnya ketika membongkar kasus ini, banyak generasi muda, apa sebetulnya kendala yang ditemui untuk mendeteksi pergerakan dari kelompok ini, Pak Edi? Terima kasih Mas. Sebenarnya pola pergerakan dari Jamaah Islamiyah ini sebenarnya sudah dilakukan upaya deteksi dini. Dan dalam periode 2010 sampai sekarang ini sudah banyak sebenarnya dilakukan upaya pencegahan atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2019 tokoh daripada JI yaitu para Wijayanto itu sudah dilakukan penangkapan. Nah, di mana dalam penangkapan itu dapat diterangkan bahwa JI sekarang ini melakukan upaya update update perkembangan, di mana mereka membuat panduan. Jadi memodernisasi lah panduan dari JI, yaitu namanya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. Ya, di mana yang dulu mungkin secara konvensional, nah sekarang disesuaikan dengan perkembangan secara global, sehingga dari strateginya mereka juga memperbaharui seperti namanya 2 tahap ya. Strategi yang pertama adalah namanya Ajitun Tahtos namanya istilah mereka, yaitu di mana mereka membangun sistem. Contohnya gini Mas, contohnya mereka membangun sel terputus misalkan. Nah, sel terputus ini bagaimana mereka tetap berkomunikasi walaupun mereka tidak saling tahu posisinya di mana. Kemudian yang kedua, mereka berpencar tapi bisa komunikasi dan bisa berkoordinasi untuk melakukan kegiatannya mereka. Yang kedua adalah strategi tamkin. Tamkin itu menyusun kekuatan secara komprehensif. Nah, makanya kita temukan ya sejak tahun 2011 sampai sekarang ini mereka membangun seperti bunker-bunker, kemudian membangun tempat pembuatan senjata, kemudian penggalangan dana, gitu Mas. Oke, ketika saat ini sudah terkuak, mereka melakukan pelatihan di sebuah tempat begitu ya. Apa motif mereka sebetulnya, Pak Edi? Ya sebenarnya mereka satu tujuannya, yaitu menegakkan daulah ya. Jadi karena JI ini kan patternnya kepada Al-Qaeda, jadi mereka secara global jihad, mereka melakukan langkah-langkah seperti itu. Hingga termasuk juga mempersiapkan ya. Mereka ketika 2014 ISIS mendeklarasikan, mereka juga mempersiapkan diri untuk mengirim
anggotanya atau jemaahnya untuk berangkat ke Syria dan Irak. Ya, itulah yang kemarin sebenarnya sudah dapat dicegah beberapa jemaahnya untuk berangkat ke luar negeri dapat dicegah lakukan penangkapan. Jadi memang pelatihan tersebut dipersiapkan untuk di Suriah dan juga Irak. Ada tidak maksudnya tendensi untuk melakukan teror di dalam negeri misalnya Pak Edi? Ya, itulah kelebihannya ya daripada JI, Pak. Di samping ikut dalam program Global Jihad, juga untuk amaliyah di negaranya masing-masing. Nah, inilah yang terus dibangun, apalagi yang mereka juga menggunakan istilahnya takminul jamaah, yaitu terus merekrut membangun jamaah dari semua kalangan. Jadi semua kalangan disasar oleh mereka untuk diambil tenaganya atau dipilih ya orang-orangnya yang kira-kira berpotensi untuk memajukan organisasi. Gitu, Mas. Oke, untuk perekrutan sendiri apakah ada model baru begitu di kelompok-kelompok radikal seperti ini Pak Edi? Sampai dengan saat ini bagaimana? Ya, tentunya seperti misalkan Polra rekrutmen. Dulu secara konvensional, sekarang menggunakan teknologi informasi, ya. Sehingga inilah yang membuat percepatan seperti itu. Kemudian yang kedua, pola pembuatan penyiapan senjata misalkan. Mereka membuat sendiri. Dulu mereka kan mencari melalui mungkin membeli dengan jalur global jihad, yaitu melalui di daerah Kalimantan Selatan segala macam gitu, Pak. Oke, ketika kelompok ini terungkap yang baru-baru ini terjadi, ini bagaimana sebetulnya prosesnya Pak Edi? Apakah memang dari murni pengakuan langsung dari Joko Priyono misalnya, atau kan ada video juga yang masuk ke Menko Polhukam, Mahfud MD. Dari mana sebetulnya kronologi akhirnya kasus ini terungkap? Ya tentunya Mas, saat ini pihak aparat penegak hukum ya sedang terus melakukan pendalaman. Kemarin Pak Kadif Humas juga sudah menyampaikan ya pola pembentukan tim ini, Pak. Memang diambil dari generasi muda yang ya fisiknya kuat, kemudian tenaganya kuat, sehingga inilah yang dipilih untuk menjadi namanya tim host, Mas, ini ya, tim host atau tim askari untuk melakukan upaya nantinya untuk amaliyah gitu. Oke. Artinya terungkapnya kasus ini juga itu dari pola perekrutannya sudah terdeteksi atau seperti apa Pak Edi? Iya. Okay. Jadi saat ini aparat penegak hukum sudah melakukan upaya deteksi dini terhadap gerakan daripada Jamaah Islamiyah. Oke. Nah, ini untuk pola perekrutannya, tadi kriteria sudah disebutkan oleh Pak Edi. Nah, apakah orang-orang yang direkrut itu juga tergabung dengan kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah seringkali direkrut untuk ke kelompok-kelompok teror seperti ini, Pak Edi? Ya tentunya tadi Pak saya bilang bahwa strategi mereka tadi itu adalah bagaimana pola sel terputus ya, tapi tetap mereka berkoordinasi. Mereka tidak saling tahu, namun ini tetap jalan. Sehingga program rekrutmen ini, apalagi dengan menggunakan sosial media, ini malah menjadikan suatu peluang atau kekuatan untuk terus melakukan strategi yang ditentukan oleh JI tersebut. Oke, aksi ini kan juga berdekatan ya dengan Hari Raya Keagamaan ya, Hari Raya Natal, kemudian juga menjelang tahun baru di mana ini ada beberapa momen lah seperti itu di akhir tahun ini. Apakah memang ini ada tendensi untuk mengancam atau ada aksi teror di hari-hari tertentu, khususnya di belakangan hari ini, Pak Edi? Ya kalau melihat dari pola atau modus operandi yang mereka lakukan, sepanjang mereka ada kesempatan, ya ada peluang, tentunya mereka akan melakukan ya, aksinya atau kegiatannya. Namun alhamdulillah aparat penegak hukum ya BNPT juga mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga untuk terus melakukan upaya pencegahan ya. Jadi BNPT bersama kementerian lembaga termasuk aparat penegak hukum ya terus melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme. Oke, memang kalau kita melihat ke belakang ini serangan atau bentuk terornya random ya begitu, mungkin menyasar A tetapi justru korban yang tidak diinginkan yang justru berjatuhan. Nah, saat ini kan juga yang cukup mengancam adalah atau ancaman teror juga menyerang beberapa orang-orang VVIP begitu ya. Ini sebetulnya fenomena seperti apa yang mengancam bentuk teror yang mengancam VVIP ini, Pak Edi? Ya, memang kalau dari definisi terorisme itu kan memang mereka kegiatannya membuat rasa takut ya, membuat rasa takut meluas ya. Semakin objeknya
penting ataupun besar, justru ini menaikkan daripada pola kegiatan mereka. Oleh sebab itu tentunya sekali lagi BNPT bersama kementerian lembaga terkait ya terus melakukan upaya pencegahan yang memang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 2018 di mana pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan. Di mana upaya pencegahan itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional, kemudian kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Begitu, Mas. Oke, sejauh ini pola deradikalisasi cukup efektifkah Pak dilakukan terutama pada XX kelompok teror ini? Memang program deradikalisasi sifatnya dinamis, Mas ya. Jadi tidak semua disamakan ya. Namun tentunya tahapan-tahapan yang sudah dilalui, baik itu tahapan identifikasi, kemudian rehabilitasi, reedukasi sampai reintegrasi sosial, begitu Mas. Oke, kita akan membahas lagi beberapa hal terkait ini. Pak Edi tetap bersama kami di segmen selanjutnya dan pemirsa jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan segera kembali usai jeda.